Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam acara Rema hari ini dengan tema Mari Mengasihi Allah. Didasari dari Hosea pasal 6 ayat yang ke-6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Memberi dan mengasihi adalah dua hal yang berbeda. Orang bisa saja memberi namun tanpa motif kasih. Tapi kalau orang mengasihi pasti bisa memberi. Saudara sekalian, itulah sebabnya kenapa Allah mengatakan hal seperti ini kepada umat Israel di zaman Hosea. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban-korban sembelihan. Dan aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Bangsa Israel memang masih melakukan rutinitas keagamaan. Mereka menjalankan ibadah dengan teratur. Mereka juga memberikan persembahan korban kepada Allah. Namun sangat disayangkan tanpa motif kasih kepada Allah. Kita bisa bayangkan, saudara sekalian, jikalau seorang suami melakukan tugasnya sebagai seorang suami atau kewajibannya sebagai seorang suami namun tanpa kasih, atau seorang istri melakukan kewajibannya sebagai seorang istri namun tanpa dimotif kasih, maka semuanya hambar dan sia-sia. Allah juga melihat perbuatan-perbuatan bangsa Israel seperti itu, saudara sekalian. Kondisi bangsa Israel dapat digambarkan juga di dalam Hosea pasalnya keempat, ayat pertama dan ayat kedua. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan, dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, dan penumpahan darah, menyusul pertumpahan darah. Memang mereka memiliki kasih, tetapi kenyataannya kasihnya sangat dangkal. Hanya sebentar saja kemudian lenyap. Kasihnya seperti embun pagi atau kabut pagi yang kemudian sebentar saja kemudian lenyap. Hosea pasal 6 ayat keempat dikatakan, apakah yang akan kulakukan kepadamu hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu hai Yehuda? Kasihmu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Penyebab utama kegagalan bangsa Israel di hadapan Tuhan karena mereka tidak punya pengenalan yang benar terhadap Tuhan. Bagi mereka, iman kepada Allah adalah hanya mempraktekkan atau menjalankan rutinitas keagamaan, membawa persembahan namun tanpa didasari dengan motif kasih dan relasi yang baik dengan Tuhan. Itulah sebabnya Hosea mengatakan dalam pasalnya ke-6 ayat ketiga, mari kita mengenal Allah dan sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Artinya apa, saudara sekalian? Artinya ada usaha, ada effort, ada kerja keras, ada kesungguhan dalam mengenal Tuhan. Di sini kita harus membangun satu relasi yang baik dengan Tuhan. Selama ini pengenalan mereka akan Tuhan sangat dangkal. Seringkali Tuhan dianggap seolah-olah seperti tidak ada, sehingga mereka berbuat apa yang mereka pikir baik di pandangan mereka. Mereka mengaku percaya, namun mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Kehendak Tuhan ditangkap menurut apa yang baik menurut pandangan mereka. Pengenalan yang dangkal ini membuat mereka tidak bisa mengasihi Allah dengan benar. Renungan malam ini mau mengingatkan kita bahwa kita harus mengasihi Allah dengan sungguh. Namun dimulai dengan mengenal Allah juga dengan sungguh. Tanpa kita mengenal Allah dengan sungguh, tidak mungkin kita bisa mengasihi Allah dengan sungguh. Tidak mengasihi Allah, saudara sekalian, berarti semua aktivitas kita yang kita lakukan
bagi Allah semuanya sia-sia. Kalau kita tahu dan kita ingat akan perkataan Tuhan Yesus kepada jemaat Efesus dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-5, dikatakan itu merupakan satu kejatuhan yang dalam. Tatkala seseorang tidak memiliki kasih kepada Tuhan dengan sungguh, itu merupakan satu perbuatan atau kejatuhan yang sangat dalam kehidupan rohani. Mari kita mengenal Tuhan dengan sungguh, dan mari kita mengasihi Allah dengan sungguh. Bertobatlah, kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini, yang boleh mengingatkan kami pesan yang sangat penting, bahwa kami harus mengasihi Tuhan di atas apa dan siapa, dan kami mengasihi Tuhan dengan sungguh dimulai juga dalam pengenalan kami kepada Tuhan dengan benar. Kami mohon Tuhan berikan kami rasa haus dan rasa rindu yang dalam persekutuan kami dengan Tuhan, membuat rohani kami semakin bertambah dan bertumbuh, dan pengenalan kami kepada Tuhan pun semakin nyata. Terima kasih, berkati istirahat kami malam hari ini. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.